Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Supriyanto dari SD Negeri 2 Karangduwur akan melaksanakan aksi nyata pada topik 1 Merdeka Mengajar dengan menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Untuk topik 1 yang sudah saya pelajari terdiri dari 5 modul. Yang pertama, mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Modul 2, mendidik dan mengajar. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mari kita bahas masing-masing modul. Yang pertama, modul 1, mengenali diri dan peranannya sebagai pendidik. Modul ini terdiri dari 3 materi, yaitu mengenali diri dan peranannya sebagai pendidik. Materi kedua, apa peran saya sebagai guru? Dan materi ketiga, ingin menjadi guru seperti apa saya? Mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Pendidik itu menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Apa peranan saya sebagai guru? Peranan seorang pendidik sangat besar. Setiap hal kecil yang kita sampaikan di kelas akan berkontribusi pada kecakapan hidup anak saat dewasa. Semua yang kita rancang untuk disimak murid-murid mesti bertujuan. Sebab saat mengajar di dalam kelas, ibu dan bapak guru sebenarnya sedang membentuk masyarakat, membentuk budaya masa depan lewat murid-murid kita. Yang berikutnya, ingin menjadi guru seperti apa saya? Tentu saja kita ingin menjadi sosok guru yang diidolakan oleh murid-murid kita. Guru yang menyenangkan dan guru yang berusaha terus beradaptasi dengan perubahan atau perkembangan zaman. Dengan kata lain adalah guru yang selalu belajar sepanjang hayat. Modul 2, mendidik dan mengajar, terdiri dari 3 materi. Yang pertama, mendidik menyeluruh. Yang kedua, pendidikan selama 1 abad. Yang ketiga, menjadi manusia secara utuh. Mari kita bahas satu persatu. Mendidik menyeluruh. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Layaknya seorang petani yang menanam padi, menuntun tumbuhnya padi, mengusahakan kondisi yang terbaik agar padi dapat tumbuh sesuai kodratnya. Berikutnya, pendidikan selama 1 abad. Sistem pendidikan di zaman kolonial Belanda didasarkan atas diskriminasi, yaitu adanya perbedaan terhadap anak-anak pribumi untuk mendapatkan pendidikan yang sifatnya masih materialistik, individualistik, dan intelektualistik. Hal ini bertentangan dengan keadaan dan kebudayaan bangsa Timur. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang sesuai dengan bangsa kita adalah pendidikan yang humanis, kerakyatan, dan kebangsaan, atau yang dikenal dengan sistem Among, yaitu Ingarso Sung Tulodo, Ingmadyo Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Berikutnya, menjadi manusia secara utuh. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa memiliki 2 bagian utama pada tubuhnya, yaitu badan jasmani dan badan rohani. Kita sebagai pendidik dapat membantu murid untuk memenuhi kebutuhan keduanya agar mencapai keseimbangan dalam menjalani kehidupan. Sebagai pendidik, kita tidak cukup hanya membantu memberikan pengajaran yang orientasi pada penguatan keterampilan berpikir atau kognitif saja, tetapi juga mendampingi murid-murid untuk mengembangkan kekuatan batinnya, mengembangkan kerjasama, membangun empati, dan menghargai sesama. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pada modul ini terdiri dari 4 materi. Yang pertama, kodrat keadaan, kodrat alam, kodrat zaman, dan asas trikon. Mari kita bahas satu persatu. Kodrat keadaan. Kodrat keadaan terdiri dari 2 hal,
yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama perkembangan zaman yang bergerak dinamis. Kemudian kodrat alam. Pendidikan sebaiknya membantu meningkatkan murid dengan konteks kehidupannya. Seorang anak yang dilahirkan dengan kodrat alam perkotaan, maka ia menjadi bagian dari alam masyarakat dan lingkungan perkotaan. Oleh karena itu, pendidik sebaiknya dapat menuntun murid untuk menemukan konteks pembelajaran yang relevan terhadap dirinya dan lingkungan tempat mereka berada. Berikutnya kodrat zaman. Pendidikan bergerak sangat dinamis mengikuti perkembangan zaman. Cara belajar dan interaksi murid pada abad ke-21 tentu berbeda dengan murid di pertengahan abad ke-20. Pendidikan saat ini ditekankan untuk menuntun anak memiliki keterampilan abad ke-21, yaitu berpikir kritis dan solutif, kreatif dan inovatif, serta mampu berkomunikasi dan berkolaborasi. Berikutnya asas trikon. Yang pertama adalah continue. Pengembangan yang berkesinambungan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Budaya, kebudayaan, atau cara hidup bangsa itu bersifat kontinu, bersambung, tak putus-putus dari zaman penjajahan sampai zaman kemerdekaan. Berikutnya adalah konvergen. Bersama bangsa lain mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan umat manusia sedunia, tanpa mengorbankan nilai atau identitas bangsa masing-masing. Indonesia mempunyai beraneka ragam budaya yang perlu kita jaga dan rawat. Maka, kita hendaknya tidak lantas meniru kebudayaan bangsa lain dan melupakan kebudayaan dari leluhur, tetapi menerima budaya asing yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang berikutnya adalah konsentris. Artinya bersikap terbuka, tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar. Pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Dengan kata lain adalah kita menyaring kebudayaan dari asing. Kita hanya memilih kebudayaan yang sesuai dengan kepribadian kita. Modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Pada modul ini ada dua materi. Yang pertama, menumbuhkan budi pekerti, dan yang kedua, teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Menumbuhkan budi pekerti. Budi pekerti atau yang disebut watak diartikan sebagai bulatnya jiwa manusia yang merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Keluarga merupakan tempat utama dan yang paling baik dalam melatih karakter anak atau murid. Keluarga menjadi tempat anak dalam proses menyempurna menjadi sempurna sebagai laboratorium awal dan utama melatih kecerdasan budi pekerti anak agar siap menjalani hidup dalam masyarakat. Berikutnya, teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Teori konvergensi didasarkan atas dua teori utama. Yang pertama adalah teori tabula rasa, yang beranggapan bahwa kodrat anak ibarat kertas kosong yang dapat diisi dan ditulis oleh pendidik dengan pengetahuan dan wawasan yang diinginkan pendidik. Yang kedua, teori negatif, yang beranggapan bahwa kodrat anak ibarat kertas yang sudah terisi penuh dengan berbagai macam coretan dan tulisan. Ki Hajar Dewantoro memberikan pandangan baru dengan menggabungkan atau mengintegrasikan kedua pendekatan teori tersebut menjadi suatu pendekatan yang disebut dengan teori konvergensi, yaitu kodrat manusia sebagai suatu kertas yang sudah terisi dengan tulisan-tulisan yang samar dan belum jelas arti dan maksudnya. Oleh karena itu, tugas pendidikan adalah membantu manusia atau individu untuk dapat menebalkan dan memperjelas arti dan maksud tulisan samar yang ada di kertas tersebut dengan tuntunan terbaik.
Modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul ini terdiri dari 5 materi. Yang pertama, mengantarkan murid selamat dan bahagia, sistem Among, Merdeka Belajar Abad 21, membimbing murid memperbaiki bangsa, dan peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Mengantarkan murid selamat dan bahagia. Fungsi pendidikan akan berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantoro. Jika kita sebagai pendidik memahami hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, setiap murid memiliki kodrat kekuatan dan potensi-potensi yang berbeda. Yang kedua, pendidikan hanyalah sebagai tuntunan. Yang ketiga, mendidik adalah menuntun murid untuk selamat dan bahagia. Yang keempat, pendidik tidak dapat berkehendak atas kodrat kekuatan atau potensi murid. Tapi yang kelima, pendidik dapat memberikan daya upaya maksimal untuk mengembangkan akal budi pekerti murid. Dan yang keenam, pendidik membantu mengantarkan murid untuk merdeka atas dirinya sendiri untuk kehidupan dan penghidupannya, memelihara dan menjaga bangsa dan alamnya. Berikutnya adalah sistem Among. Ada 3 dalam sistem Among, yaitu Ingarso Sung Tulodo, Ingmadya Mangunkarso Tutwuri Handayani. Ingarso Sung Tulodo di depan memberi teladan, yaitu bagaimana guru memahami secara utuh tentang apa yang dapat ia bantu kepada murid, menjadi teladan dalam budi pekerti dan tingkah laku. Ingmadya Mangunkarso di tengah membangun kehendak, yaitu guru diharapkan mampu membangkitkan semangat bersuah karsa dan berkreasi bersama murid dengan membuka dialog dengan murid, berperan sebagai narasumber dan penuntun. Berikutnya Tutwuri Handayani, di belakang memberi dorongan, yaitu guru tidak sekedar memberikan motivasi, tetapi juga memberikan saran dan rekomendasi dari hasil pengamatannya agar murid mampu mengeksplorasi daya cipta, rasa, karsa, dan karyanya. Materi berikutnya Merdeka Belajar Abad 21. Sekarang guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber pengetahuan, tetapi guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran. Sebagai fasilitator, guru menempatkan murid sebagai subjek atau individu aktif dalam pembelajaran untuk mencari dan membangun pemahamannya sendiri. Cara satu-satunya agar kita tidak terlena dan tenggelam dengan perubahan zaman adalah menjadi pembelajar sepanjang hayat dengan terus meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan kita sebagai fasilitator pembelajaran bagi murid sesuai zamannya. Membimbing murid memperbaiki bangsa. Budaya-budaya seperti memberikan nilai dengan angka dan membuat peringkat kelas sebaiknya dapat diubah dengan sistem penilaian dan apresiasi yang tidak membuat harkat dan martabat anak atau murid terkoyak dan memahami tujuan pengukuran atau penilaian itu sendiri. Pendidikan karakter sama pentingnya dengan kecakapan kognitif murid yang dapat menjadi modal dalam kehidupan dan penghidupannya kelak. Dengan karakter berani bertanya dan mengemukakan pendapat, ia akan terus mengasah keterampilan berpikir kritisnya, mengembangkan kepekaannya pada lingkungan sekitar, dan memajukan bangsa dan negaranya. Berikutnya peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Peran keluarga atau alam keluarga merupakan sistem kecil di mana anak tinggal dan mendapatkan pendidikan pertama dan yang terpenting dalam hidupnya. Alam perguruan merupakan wadah yang memfasilitasi pengembangan intelektual murid serta menuntun murid menemukan wawasan ilmu pengetahuan yang lebih luas. Alam pergerakan pemuda atau masyarakat merupakan wadah yang memfasilitasi murid untuk mengaktualisasikan dirinya dan mengembangkan watak. Terima kasih, demikian Bapak Ibu pemaparan tentang pemahaman merdeka belajar. Dari paparan yang saya sampaikan, silahkan nanti Bapak Ibu dapat mengisi pada link yang ada di deskripsi sebagai refleksi. Yang pertama, dari paparan yang disampaikan sebelumnya saya pikir ternyata titik-titik. Misalkan Bapak Ibu berpikir bahwa untuk
pada asesmen penilaian bahwa dengan peringkat, dengan memberikan angka, itu merupakan penilaian yang terbaik. Ternyata setelah dari paparan tadi, ternyata itu tidak cukup. Harus juga ada asesmen atau penilaian pada karakter siswa maupun proses belajarnya siswa. Kemudian langkah kecil yang akan saya lakukan setelah ini adalah, silahkan nanti langkah kecil apa yang akan Ibu lakukan. Misalkan tadi dalam penilaian ya, jadi tidak hanya memberikan apresiasi dalam bentuk angka saja atau nilai, tetapi lebih dari itu. Demikian ya Bapak Ibu, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.